Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Ahmad Nasir Fatih. Nama saya Muhammad Eji Duhan Hakna. Nama saya Muhammad Rafi Pahlevi. Nama saya Syauki Marfatihah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang koloid, yaitu koloid pada roti. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata roti. Siapa yang tak kenal dengan makanan satu ini? Makanan ini sering menjadi alternatif makanan pokok pengganti nasi, karena roti terdapat kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Di dalam ilmu pangan, roti dikelompokkan dalam produk bakery bersama dengan cake, donat, biskuit, roll, cracker, dan pie. Di dalam kelompok bakery, roti merupakan produk yang paling pertama dikenal dan paling populer di jagat raya hingga saat ini. Roti yang biasa kita makan merupakan salah satu koloid. Koloid adalah salah satu campuran yang terletak di antara larutan sejati dan suspensi. Hampir semua zat dapat berada dalam keadaan koloid, sehingga semua cabang ilmu berkaitan dengan kimia koloid. Pada video kali ini, kami akan membahas sistem koloid pada roti. Apa itu koloid? Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan campuran kasar. Meskipun secara makrobis koloid tampak homogen, tetapi koloid digolongkan ke dalam campuran heterogen. Campuran koloid pada umumnya bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Top 8 makam koloid. Número 1. Sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Número 2. Sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Número 3. Aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Número 4. Aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Número 5. Emulsi padat. Emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Número 6. Emulsi. Fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan. Número 7. Buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Honorablemente. Buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Koloid pada roti. Syarat yang utama dalam pembuatan roti adalah serasi pencampuran oleh pengadaan gas. Kedua, oleh koagulan dari suatu material pemanasan dalam oven sehingga gas tertahan dan struktur material distabilisasi. Pada prinsipnya, pembuatan roti terdiri dari tahap-tahap, yaitu 1. Pencampuran adonan, 2. Fermentasi adonan, dan 3. Pemanggangan. Tujuan dari pencampuran adalah untuk membuat adonan yang sempurna agar adonannya mengembang dan mempunyai tekstur yang lembut, pori-pori kecil, dan tidak bantat. Pada proses pencampuran adonan, terjadi perubahan sebagian dari pati berubah menjadi gula. Selanjutnya, pada proses fermentasi, terjadi perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan roti yaitu tepung terigu, gula, susu, margarin, ragi, telur, garam, dan air. Sebagai bahan penunjang biasa ditambahkan esens dan obat-obatan roti yang dapat memperbaiki tekstur, aroma, dan cita rasa roti tersebut. Cara pembuatan roti tersebut yakni memasukkan tepung terigu protein tinggi, ragi instan, gula, pasir, dan susu bubuk. Aduk hingga rata, menambahkan air sedikit demi sedikit dan diaduk hingga adonan agak kalis. Menambahkan mentega putih dan garam, terus aduk hingga adonan kalis. Membuat bulatan dari adonan dan diamkan selama 10 menit. Membagi adonan masing-masing 450 gram dan biarkan selama 15 menit. Kemudian adonan dibentuk untuk menjadi roti tawar dan diletakkan di loyang roti yang sudah dioles dengan menggunakan margarin. Membiarkan adonan mengembang kira-kira selama 90 menit dan memanggang hingga matang, berwarna kuning kecoklatan dan suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit.
Setelah 20 menit roti siap dihidangkan.